Hai, saya Joe. Balik lagi di Dinding Joe. Tamuning adalah sebuah desa yang terletak di pantai barat wilayah Guam, Amerika Serikat. Desa Tamuning adalah pusat ekonomi Guam yang berisi pusat wisata Tumon, taman industri Harmon, dan distrik komersial lainnya. Selain distrik wisata Tumon, Tamuning adalah rumah bagi Guam Premier Outlets, salah satu dari 3 pusat perbelanjaan utama di pulau tersebut. Pada bulan Januari 2024, Tamuning menjadi tempat bagi salah satu hanya dari 6 toko Kmart yang tersisa di seluruh dunia. Nah, disinilah Michelle Pett yang berusia 33 tahun tinggal. Dia baru saja lulus dari sekolah menengah ketika dia bertemu dengan seorang pria yang bernama Nathan Joseph Villa Gomez Pett yang berusia 28 tahun. Nathan tinggal di Guam pada tanggal 12 Februari 1982. Dia memiliki 2 saudara laki-laki dan seorang saudara perempuan. Untuk mengisi waktu luangnya, Nathan suka banget berenang dan berselancar. Biasanya Nathan mengajak Michelle berenang sambil bersenang-senang. Disitulah persahabatan mereka mulai terbentuk dan kemudian mereka berpacaran. Setelah berpacaran beberapa tahun, pada tahun 2000, Nathan melamar Michelle. Tentu saja Michelle merasa senang dan gembira. Tanpa banyak pikir, dia langsung menerima lamaran Nathan. 2 tahun kemudian di tahun 2002, Nathan memutuskan untuk bergabung dengan Angkatan Udara Amerika Serikat sebagai teknisi pasokan F-15 dengan skuadron pemeliharaan pesawat ke-757. Setelah melamar Michelle, Nathan terlibat dalam pertempuran perang di Irak. Tapi untungnya, Nathan berhasil pulang dengan selamat. Di tahun 2006, dia menikahi Michelle, dan akhirnya mereka diberi 4 orang anak. Nathan dan keluarganya kemudian ditugaskan ke pangkalan Angkatan Udara Elmendorf di Anchorage, Alaska. Dari sana, dia dipindahkan lagi ke pangkalan Angkatan Udara Nellis, Nevada, Las Vegas sebagai teknisi pasokan pada tahun 2008. Untuk mengejutkan istri dan memenuhi keinginannya, Nathan diam-diam menabung dan membayar uang muka untuk rumah seluas 2.400 kaki persegi yang indah di pinggiran Vegas yang tenang dan menyenangkan di Mountain Edge. Namun, kebahagiaan perkawinan mereka mulai terganggu karena masalah keuangan. Nathan pun berjuang secara finansial untuk menghidupi 4 orang anak dan sebuah rumah yang harus dibayar. Putus asa dalam menyediakan dan memenuhi semua keinginan keluarganya, Nathan akhirnya bersedia ditugaskan untuk tugas luar negeri di Irak pada bulan Juni 2009 karena dia memerlukan pendapatan yang besar. Sementara itu, Michelle mulai bekerja paruh waktu di sebuah perusahaan telemarketing untuk mendapatkan uang sampingan. Walaupun gaji Nathan masih kecil, tapi dia berusaha bekerja keras agar keluarganya bisa memiliki kehidupan yang baik. Ketika Nathan menganggur dan tidak ada panggilan militer, dia bekerja sebagai penjaga keamanan. Untungnya jam kerja Michelle berbeda dengan Nathan. Jadi mereka bisa bergiliran merawat anak-anak mereka. Gaji Michelle rupanya rendah, dan mau nggak mau Nathan berpikir untuk mencari pekerjaan lain agar keuangan mereka bisa stabil. Namun, karena pinjaman ada di mana-mana, ditambah cicilan yang makin menumpuk, Michelle mulai merasa lelah dengan keadaan ini. Dia menganggap suaminya nggak becus mencari uang yang banyak. Suatu hari di tahun 2010, Michelle bertemu dengan Michael Rudolph Rodriguez yang berusia 36 tahun di tempat kerjanya. Mereka berkenalan dan tak lama kemudian menjadi teman baik. Michelle merasa senang karena saat dia bersama Michael, dia bisa tertawa dan terhibur. Selain itu, setiap hari, pria itu memberinya kopi pinai kesukaannya. Seringkali pada waktu yang sama, mereka menghabiskan waktu istirahat kantor mereka dengan mendengarkan lagu-lagu yang mereka sukai. Di saat seperti ini, Michelle lupa akan masalah keuangan keluarga kecilnya. Di sisi lain, saat Michelle sedang bersenang-senang dengan Michael, Nathan rupanya tetap menjalankan perannya sebagai seorang ayah dengan baik. Dia memasak, membersihkan baju anak-anaknya, mencuci piring makan, dan membersihkan rumah mereka. Selama beberapa bulan, Michelle berhasil menyembunyikan hubungannya dengan Michael yang makin bertambah intim. Di kantor, mereka bertemu hampir setiap hari, dan itu membuat hati Michelle berbunga-bunga. Kini di mata Michelle, Nathan hanyalah pria yang tak berguna. Michelle juga merasa kalau Nathan ini kurang bisa menghargai dia. Sehari-harinya, Nathan tidak pernah lagi memujinya atau memberitahu Michelle kalau dia cantik. Jadi, Michelle jenuh dengan suaminya, tapi dia nggak mau bercerai dari Nathan. Bagi Michelle, rugi dong kalau cuma cerai doang.
karena dia tahu kalau dia akan mendapatkan asuransi sebanyak 650.000 US dollar atau sekitar 10,4 miliar rupiah jika Nathan meninggal. Oleh karena itu, pikiran jahat muncul di kepalanya. Michelle lalu kepikiran mengajak Michael untuk menyingkirkan Nathan. Toh lagian dia juga sudah bosan dengan Nathan. Jadi, buat apa menunggu lebih lama lagi? Di tanggal 1 Desember 2010 sekitar pukul 5 sore, Michelle sudah pulang dari kantornya. Padahal biasanya Michelle ini pulang kantornya sekitar jam 10.40 malam. Ketika Michelle pulang, dia hanya nonton TV bersama anak-anaknya. Sementara Nathan masih tidur, karena giliran kerjanya masih beberapa jam lagi, yaitu sekitar jam 11.30 malam. Tapi entah kenapa, di hari itu alarmnya tidak berbunyi. Jadi Nathan terbangun kaget dan langsung buru-buru mandi. Melihat waktu sudah menunjukkan sekitar pukul 11 malam, dengan tergesa-gesa, Nathan bersiap-siap hendak berangkat kerja. Selesai berpakaian, Nathan lalu mengucapkan selamat tinggal pada istrinya dan bahkan sempat mencium anak-anak mereka. Saat Nathan hendak meninggalkan rumah, dia meminta tolong kepada Michelle untuk mengambilkan ponselnya. Kemudian, Nathan pergi ke garasi untuk mempersiapkan mobil yang akan digunakannya. Nathan lalu membuka pintu garasi. Dan ketika dia berbalik, dia tidak menyadari bahwa ada dua orang yang sedang mendekatinya. Salah satu dari mereka langsung menembak Nathan. Setelah itu, kedua tersangka segera melarikan diri dengan sebuah mobil hitam. Meskipun sudah tertembak, Nathan masih berusaha melangkah ke dalam rumah. Dan ketika dia membuka pintu rumah, Nathan terjatuh ke lantai. Michelle yang mendengar suara ribut itu lalu bergegas ke arah pintu. Dan dia sangat terkejut saat menemukan Nathan tergeletak berdarah di depan pintu. Bahkan putra mereka pun syok melihat ayahnya yang terbaring di teras rumah mereka dalam genangan darahnya. Michelle langsung menelpon 911, melaporkan bahwa suaminya mengalami luka tembak dan dalam keadaan tidak sadarkan diri. Petugas 911 kemudian mengajari Michelle untuk melakukan CPR agar bisa menyelamatkan nyawa suaminya. Beberapa saat kemudian, ambulans tiba dan Nathan segera dilarikan ke rumah sakit. Sayangnya, dia dinyatakan meninggal dunia di rumah sakit. Sulit dipercaya bagi Michelle ketika dia mendengar berita buruk itu. Siapa yang tega menembak suaminya? Dengan histeris, Michelle pun menangis dan meminta polisi untuk menyelidiki hal ini. Polisi yang menangani kasus ini menganggap pembunuhan Nathan sangat aneh, karena tidak ada barang-barang berharga milik korban yang hilang. Bahkan mobilnya pun masih ada di sana. Ini berarti motifnya bukan pencurian biasa. Polisi kemudian mencari dan menanyakan saksi yang tinggal di dekat rumah Nathan. Menurut seorang saksi yang kebetulan sedang keluar dari rumahnya untuk berjalan-jalan dengan anjingnya, dia sempat melihat seorang pria berkulit hitam yang berjalan cepat keluar dari rumah Nathan setelah terdengar rentetan tembakan yang bertubi-tubi. Sementara itu di tempat kerja Nathan, banyak rekan kerjanya yang heran. Menurut mereka, Nathan adalah orang yang baik. Jadi nggak mungkin ada orang yang membunuh dia begitu saja tanpa alasan yang jelas. Ini merupakan teka-teki yang besar. Mengapa Nathan menjadi target si pelaku? Bahkan ketika polisi menginterogasi keluarga Nathan, mereka semua mengatakan Nathan memang banyak cicilan tetapi selalu membayar tepat waktu. Dia juga tidak meminjam uang pada debt collector. Nathan juga tidak punya wanita simpanan. Dia ayah dan suami yang baik. Keterangan ini semakin membuat polisi bingung karena nggak ada petunjuk sama sekali. Polisi lalu memutuskan untuk menanyai Michelle tentang apa yang terjadi sebenarnya pada malam yang tragis tersebut. Michelle mengatakan dia saat itu sedang ke lantai 2 mengambilkan HP Nathan yang tertinggal. Tiba-tiba terdengar 2 suara tembakan. Michelle tidak langsung meninggalkan lantai 2 karena anak-anaknya takut mendengar suara tersebut. Beberapa saat kemudian, Michelle mendengar ada seseorang yang membuka pintu garasi. Jadi dia turun ke bawah untuk mengecek. Dan saat itulah dia melihat suaminya Nathan terbaring di genangan darahnya sendiri. Polisi kemudian menanyai Michelle, apakah mereka punya masalah dalam rumah tangganya? Michelle menjawab, selain masalah keuangan, pernikahan dia dengan Nathan baik-baik saja. Selanjutnya, Michelle ditanya oleh polisi jika dia kenal seseorang yang memiliki mobil hitam. Michelle pun membalas dan mengatakan bahwa memang mobil rekan kerjanya yang bernama Michael berwarna hitam. Di sisi lain, saat polisi menyelidiki ponsel Nathan, di ponsel itu polisi tidak melihat apapun yang mencurigakan. Tapi ketika mereka menyita ponsel Michelle dan mengeceknya juga,
Seketika itu juga polisi menjadi curiga. Mereka menemukan beberapa pesan SMS yang aneh. Michelle rupanya lupa menghapus pesan-pesannya ke Michael. Dan dari isinya, polisi merasa kalau Michael ini bukanlah hanya rekan kerja biasa. Polisi merasa penasaran dan berpikir siapa Michael ini sebenarnya dan apa hubungannya dengan Michelle. Oleh karena itu, polisi kini fokus memperhatikan Michael. Apalagi setelah melihat catatan kriminal Michael, diketahui kalau pria itu telah dipenjara beberapa kali, yaitu pada tahun 2007 dan 2008. Mereka juga mengkonfirmasi bahwa Michael memiliki sedan berwarna hitam. Di sisi lain, Michael yang merasa dicurigai malah mengajukan diri untuk pergi ke kantor polisi secara sukarela. Di sana dia membantah memiliki hubungan khusus dengan Michelle. Michael bilang dia sedang keluar dengan seorang teman wanitanya saat kejadian tragis itu terjadi. Wanita itu sebut saja namanya Shane, dan Michael bertemu dengannya di sebuah kasino hotel. Namun polisi tidak mempercayai cerita Michael, jadi mereka mencari wanita tersebut. Sehari kemudian, polisi untungnya berhasil menangkap Shane. Shane mengatakan bahwa dia memang bersama Michael, dan sekitar pukul 11.30 malam mereka menginap di sebuah motel. Polisi lalu pergi ke motel yang disebut Shane untuk mengecek kebenarannya. Tapi mereka terkejut ketika melihat rekaman CCTV hotel yang menunjukkan Michael dan Shane datang menyewa kamar pada pukul 00.30 dini hari. Ini berarti pernyataan mereka berbeda dengan informasi yang diberikan hotel. Di sisi lain, keluarga Nathan, terutama ayah, ibu, dan saudara-saudaranya Nathan, semuanya menyerukan keadilan dan menuntut pertanggungjawaban dari pelaku. Mereka semua berduka karena Nathan adalah pria yang baik dan gak pernah macam-macam. Di tanggal 7 Desember 2010, Michelle dipanggil lagi ke kantor polisi, dan saat diinterogasi, akhirnya Michelle mengakui kalau dia telah berselingkuh dengan Michael. Dia juga mengatakan kepada polisi kalau dia sempat bercerita ke Michael tentang uang asuransi Nathan. Disitulah Michael mulai tertarik untuk membungkam Nathan selamanya. Apalagi Michelle berjanji akan memberi Michael sebanyak 150.000 US dollar atau sekitar 2,5 miliar rupiah jika dia mau membunuh Nathan. Semua informasi tentang rencana mereka menghabisi Nathan diungkapkan oleh Michelle ke polisi. Mendengar itu, polisi lalu melepaskan Michelle dan tidak menahannya terlebih dahulu. Polisi kemudian memanggil Michael untuk diinterogasi. Dari sana, dia mengaku kalau semua ini bukanlah rencananya, melainkan rencana Corey Hawkins atau Carlo. Carlo yang saat itu berusia 33 tahun bertemu Michael ketika mereka berdua pernah dipenjara beberapa tahun sebelumnya. Michael menambahkan dirinya bahkan pernah menjadi kaki tangan Carlo. Carlo memiliki pacar yang bernama Jessica Austin yang berusia 23 tahun. Jessica inilah yang merayu Shane agar mau berpura-pura pada malam yang tragis tersebut dengan menjadi teman wanitanya Michael. Shane setuju asal diberi imbalan berupa uang yang besar. Namun, polisi tidak percaya bahwa dalang dari kasus ini adalah Carlo. Oleh karena itu, pada tanggal 8 Desember 2010, Michael akhirnya ditangkap dengan dakwaan telah melakukan pembunuhan dengan menggunakan senti. Setelah Michael berhasil diringkus, polisi kemudian mencari keberadaan Carlo dan Jessica. Saat mereka ditangkap, Carlo didakwa dengan tuduhan yang sama seperti Michael. Sedangkan Jessica didakwa dengan tuduhan ikut konspirasi dalam melakukan pembunuhan. Pada tanggal 9 Desember 2010, polisi juga menangkap Michelle dengan dakwaan telah melakukan pembunuhan dengan senjata mematikan dan melakukan konspirasi pembunuhan. Ketika didesak polisi, Michelle mengakui kalau dia membutuhkan waktu selama 2 bulan untuk merencanakan pembunuhan terhadap Nathan. Jadi, pada malam naas tersebut, Michelle sengaja mematikan alarm di ponselnya Nathan agar Nathan telat berangkat kerja. Sementara di luar rumah mereka sudah menunggu Michael dan Carlo yang sengaja diajak bergabung dalam konspirasi pembunuhan ini. Rupanya, beberapa minggu sebelum malam tersebut, Michael meminta Carlo untuk membantunya menghabisi Nathan. Michael menjanjikan sejumlah uang kepada Carlo sebagai imbalan atas partisipasinya dalam kejahatan tersebut. Sementara itu, Shane yang kini sedang hamil kembali diinterogasi polisi. Dia bercerita kalau Michael hanya memintanya agar dia mau berpura-pura menjadi teman wanitanya Michael dengan imbalan uang.
Jadi pada malam tanggal 1 Desember 2010, saat dia ada di apartemen Jessica dan Carlo, dia melihat Michael dan Carlo pulang dari rumahnya Nathan. Ketika sampai di rumah, mereka berdua langsung berganti pakaian dan keduanya pun lalu membakar pakaian mereka. Karena ini, Shane tidak ikut ditahan oleh polisi karena dia tidak berpartisipasi langsung dalam pembunuhan Nathan. Hampir 5 tahun kemudian, pada bulan September 2015, persidangan Michael akhirnya dimulai. Selama diadili, dia mengaku tidak bersalah sama sekali. Menurut Michael, dia tidak terlibat dalam kejahatan ini. Dia juga tidak mendapatkan keuntungan apa-apa apabila dia membunuh Nathan. Jadi buat apa dia menghabisi Nathan? Namun, pada persidangan berikutnya, dia mengaku kalau dirinya bersalah. Karena pengakuannya ini, akhirnya Michael dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dan tidak mendapatkan pembebasan bersyarat. Lalu pada tanggal 20 September 2015, di persidangan, Carlo dan Jessica mengaku tidak bersalah atas tuduhan yang ditimpakan pada mereka. Namun setelah 1 tahun kemudian, keduanya mengaku bersalah. Carlo sengaja mengaku bersalah agar tidak mendapatkan hukuman mati. Dari sini, hakim memutuskan menghukum Carlo dengan hukuman penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Sedangkan untuk Jessica, belum ada beritanya apakah dia juga dihukum atau tidak. Yang jelas, dia masih berada di tahanan. Di bulan Oktober 2015, persidangan Michelle dimulai. Selama di pengadilan, dia menangis terus. Rupanya, Michelle merasa bersalah dan dia meminta maaf terhadap keluarga Nathan. Dia bisa saja hanya diberi hukuman yang ringan, mengingat anak-anaknya masih membutuhkan dia. Di pengadilan, jaksa penuntut umum mengajukan bukti berupa pesan teks yang dikirim oleh Michelle ke Michael sebelum pembunuhan Nathan terjadi. Selain itu, terungkap pula semua dosa Michelle kepada suaminya. Semua teks dia ke Michael dibacakan di pengadilan. Padahal isi teks itu berisi godaan dan rayuan Michelle ke Michael setiap harinya. Michelle meminta maaf dan mengatakan dia tahu dia telah membuat kesalahan. Pada akhirnya, Michelle meninggalkan pesan sebelum divonis berupa, "Aku mencintai kalian semuanya, anak-anakku." Setelah melalui berbagai tahap, Michelle akhirnya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan mendapatkan pembebasan bersyarat. Menurut hakim, Michelle seharusnya bersyukur karena dia tidak dieksekusi. Nathan bukanlah satu-satunya yang menjadi korban, tetapi juga keempat anak-anak mereka. Keluarga Nathan senang mendengar semua pelaku dihukum. Mereka memang masih merindukan Nathan, tapi sekarang fokus mereka hanya untuk anak-anaknya Nathan. Keluarga Nathan bertekad untuk membahagiakan mereka. Nah, gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. This is a sad day at St. Francis Catholic Church in Jonia. Inside, family members, friends, and military officials line up to pay their last respect of Nathan Joseph Villagomez Payet. Payet was tragically shot and killed outside his home in southwest Las Vegas on December 1st. Payet's body was flown back to Guam and arrived last Thursday on December 9th. During this time, family members wished not to make a comment on camera. The Pacific News Center respected their wishes, but off camera, a relative to Nathan, who wished not to be identified, says this was a senseless act. Today, the congregation prayed for Nathan's soul. Nathan was given full military honors at the Veterans Cemetery in PD. Nathan's motorcade is escorted by 36 motorcycles. Onlookers quietly watch on as 6 pallbearers slowly remove the flag-draped coffin from the hearse. They carefully carry Nathan to his final resting place. When they stop, family members and friends surround him. Then the final military honors are presented. The 21-gun salute, followed by taps. May Guam's son, Nathan, forever rest in peace. David Macaluso, PNC News.